yang menyebabkan harga pasar obligasi ini menjadi premium dan diskon? Untuk tahu lebih lanjut, ikuti video ini sampai selesai ya. Harga pasar obligasi, premium, dan diskon. Nah, pelajaran kita kali ini apa ya? Yang pertama, saya akan melakukan overview. Yang kedua adalah terkait dengan premium. Yang ketiga itu diskon. Dan yang keempat adalah kesimpulan. Oke, sebagai pendahuluan, di sini teman-teman kira-kira ingat tidak ya pertemuan waktu minggu lalu yang saya jelaskan tentang cara menghitung harga pasar obligasi? Nah, tentunya di sini harga pasar obligasi saat dilunasi akan sesuai dengan nilai nominalnya. Yang menjadi pertanyaan, kira-kira bagaimana ya kalau ternyata harga pasar obligasi ini ketika nanti dilunasi tidak sesuai dengan nilai nominalnya? Nah, problem ini akan terjadi ketika investor di sini ketika yang namanya membeli sebuah obligasi pasti kan tentunya mengharapkan keuntungan. Tapi bagaimana ya jika akan rugi? Oke, kita lanjut ke ini ya teman-teman, ke ilustrasi. Namun sebelum ke ilustrasi, saya akan mengingatkan kembali. Kemarin waktu menghitung harga pasar obligasi, rumusnya itu seperti apa atau prinsipnya seperti apa? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsipnya. Di sini harga pasar obligasi ketika akan dilunasi sama dengan nilai nominal. Nah, untuk rumus bertahap menghitung harga pasar obligasi adalah harga pasar obligasi sama dengan bunga per 1 plus KD pangkat T ditambah nominal per 1 plus KD pangkat N. Atau dengan kata lain, ketika teman-teman saat menghitung T, di sini adalah T yaitu berkaitan dengan periode saat waktu kita lagi hitung. Sedangkan N adalah total keseluruhan periode yang lagi kita hitung. Jadi nanti ketika teman-teman menghitung untuk di periode pertama berarti bunga per 1 plus KD pangkat 1. Untuk di periode kedua, berarti nanti adalah bunga per 1 plus KD pangkat 2. Begitu juga dengan seterusnya sampai dengan total bunga yang kita cari. Nah, bagaimana dengan rumus yang ada di tabel? Nah, teman-teman, di sini saat menghitung harga pasar obligasi, sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus adalah bunga dikalikan dengan tabel present value anuitas, sedangkan nominal dikalikan dengan tabel present value. Nah, selanjutnya prinsipnya teman-teman ingat kan? Jadi harga pasar obligasi ini kalau dilunasi pasti akan sama dengan nilai nominal. Nah, jadi pertanyaan bagaimana jika tidak sesuai dengan nilai nominal? Solusinya kira-kira bagaimana ya? Nah, sebagai ilustrasi yaitu di sini perusahaan Jaya menerbitkan obligasi sebesar 1 juta atau dengan nilai nominal 1 juta. Obligasi ini memiliki nilai jatuh tempo 9 tahun. Di sisi lain, obligasi ini pun juga memiliki bunga 20% dan tingkat keuntungan diisyaratkan 15%. Yang ditanya adalah, berapakah nilai obligasi tersebut ketika akan dijual di bursa atau pasar? Oke, tadi 1 juta itu adalah nominal, lalu 9 tahun ini adalah periode waktunya, sedangkan 20% itu adalah bunganya, dan 15% ini adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Selanjutnya, teman-teman akan memasukkan ke dalam rumus bertahap. Rumus bertahap, teman-teman perlu ingat kembali, tadi adalah harga pasar obligasi dibagi untuk bunga per 1 plus KD pangkat T ditambah nominal 1 per KD pangkat 1 plus KD pangkat N. Sehingga kalau dimasukkan ke dalam tabel seperti ini ya teman-teman, tadi kan periodenya 9 tahun yang kita cari. Lalu di kolom A yaitu hasil dari perhitungan 1 plus KD pangkat T, yaitu untuk di tahun periode pertama, KD-nya tadi kan adalah berapa teman-teman? 15% atau dijadikan nilai desimal,
yaitu 0,15. Sehingga di periode pertama adalah 1 plus 0,15 pangkat 1 adalah 1,15. Selanjutnya untuk di periode kedua yaitu 1 plus 0,15 pangkat 2 adalah hasilnya 1,3225 sampai dengan seterusnya yaitu di periode ke-9. Yaitu di sini adalah 1 plus 0,15 pangkat 9 hasilnya adalah 3,517876. Nah, untuk menghitung bunga di sini bunganya adalah dihitung dari 1 juta dikali dengan 20% sehingga hasilnya 200.000. Lalu untuk menghitung hasil nilai bertahap yaitu bunga per 1 plus KD pangkat T, teman-teman menghitungnya dari kolom B dibagi kolom A secara per periode. Jadi yaitu 200.000 dibagi 1,15 hasilnya adalah 173.913,04. Lalu untuk di periode kedua hasilnya adalah 151.228,73 sampai dan seterusnya di periode ke-9 yaitu 56.852,48. Sehingga kalau di total untuk bagian kolom C atau kolom bunga itu adalah 954.316,78. Nah, selanjutnya kita akan menghitung secara nominal ya teman-teman, atau menghitung nominalnya. Tadi nominalnya ini adalah 1 juta, sehingga untuk mencari di dalam rumus yaitu nominal dibagi 1 plus KD pangkat 9, ini hasilnya adalah 284.262,41 rupiah. Nah, caranya bagaimana? Itu nominal 1 juta dibagi, tadi kan teman-teman sudah hitung, 1 plus KD pangkat 9, itu 3,517. Sehingga 1 juta dibagi 3,517 hasilnya adalah 284. Nah, selanjutnya kalau bunga ditambah dengan nominal untuk kolom G itu hasil harga pasar obligasinya adalah 1,2 atau 100.238.579,2. Menghitung harga pasar obligasi dengan menggunakan tabel present value anuitas dengan tabel present value, maka kita langsung aja ya teman-teman, yaitu harga pasar obligasi sama dengan bunga dikali hasil dari hitung tabel present value anuitas untuk periode 9 tahun dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan 15% ditambah dengan nominal dikali dengan tabel present value untuk periode 9 tahun dengan tingkat keuntungan disyaratkan 15%. Sehingga hasilnya adalah 200.000 dikali dengan tabel present value anuitasnya untuk periode tersebut. Ini adalah hasilnya 4,7 ditambah dengan 1 juta dikali dengan 0,2843. Yaitu hasilnya adalah untuk di bunga yaitu 954.320 rupiah ditambah 284.300 rupiah. Sehingga hasilnya nanti adalah harga pasar obligasinya itu 1.238.620 rupiah. Nah, solusinya bagaimana? Ternyata harga pasar obligasinya lebih tinggi loh dari nilai nominalnya. Nah, di sini kondisi ini disebut dengan premium teman-teman. Jadi, kita cari dulu kelebihannya berapa sih? Ternyata HPO dikurangi nominal itu kelebihannya adalah 238.620 rupiah. Sehingga harga pasar obligasi di sini lebih besar dari nilai nominalnya. Nah, kondisi ini ternyata di sini harga pasar obligasi akan menguntungkan atau premium jika bunga obligasinya itu lebih besar daripada tingkat keuntungan yang disyaratkan, sehingga hasil dari perhitungan harga pasar obligasinya pun akan lebih besar dari nominalnya saat dia beli pertama kali. Nah, kondisi ini dengan premium atau premi atau kondisi yang menguntungkan.
Nah, sampai di sini teman-teman paham tidak? Oke, selanjutnya kita bahas lanjut ke ilustrasi kedua ya. Yang membedakan ilustrasi pertama dengan ilustrasi kedua di sini adalah tingkat keuntungan disyaratkannya teman-teman. Nah, untuk di ilustrasi kedua, tingkat keuntungan disyaratkannya lebih besar daripada bunganya, yaitu 25%. Berapakah nilai obligasi kita tersebut saat dijual? Apakah dia kondisinya untung atau rugi? Oke, kita lanjut. Nah, di sini 1 juta yaitu adalah nilai nominal. Sedangkan 9 tahun adalah periodenya, lalu 20% adalah bunganya, sedangkan 25% adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Nah, selanjutnya, untuk penyelesaiannya kita menggunakan tabel saja ya teman-teman, yaitu dengan menggunakan tabel present value anuitas dengan tabel present value. Nah, tabel tersebut, hasil perhitungan tabel tersebut akan dikalikan dengan bunga dan nominal. Nah, jadi pertanyaan ketika bagaimana ternyata kalau angka-angka tersebut atau tingkat keuntungan disyaratkan tidak ada di dalam perhitungan tabel present value anuitas dan tabel present value. Jadi, teman-teman solusinya adalah menghitung secara manual ya. Nah, untuk menghitung secara manual, tabel present value anuitas adalah tabel present value anuitas yaitu 1 dikurangi hasil pembagian dari 1 per 1 plus K pangkat N dibagi dengan K-nya. K di sini adalah tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Jadi, sehingga kalau dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah kalau misalnya tadi 25%, berarti nilai tersebut menjadi 1 dikurangi 1 per 1 plus 25% pangkat 9 dibagi dengan 25%. Sehingga hasil pembagian dari 1 per 1,25 pangkat 9 itu nanti adalah hasilnya yaitu ke sini ya teman-teman. 1 dikurangi 0,1342 dibagi dengan 0,25. Nah, hasil pengurangan dari 1 dikurangi 0,1342 adalah 0,865 dibagi dengan 0,25. Hasilnya tabel tersebut nilainya adalah 3,463. Nah, selanjutnya untuk tabel present value bagaimana? Rumusnya tabel present value di sini adalah rumusnya yaitu 1 per 1 plus K pangkat. Jika 25% berarti hasilnya di sini adalah yaitu 1 per 1 plus 0,25 pangkat 9, hasilnya adalah 1 per 7,4505, hasilnya nanti tabel PI present value-nya itu adalah 0,1342. Nah, kita balik lagi ya ke rumus tabel tersebut. Berarti ini bunga dikalikan dengan hasil tabel present value yang tadi dihitung manual 3,463 ditambah 1 juta dikali dengan 0,1342 sehingga hasilnya adalah 826.800 rupiah. Nah, kira-kira kondisi ini untung atau rugi ya? Bagaimana jika harga pasar obligasinya ini lebih kecil dari nilai nominal? Berarti kondisi ini menandakan bahwa harga pasar obligasi akan rugi atau diskon jika bunga obligasinya tentunya itu lebih kecil dari tingkat keuntungan disyaratkan. Sehingga harga pasar obligasi ini menjadi lebih kecil dari nilai nominalnya. Dan kondisi ini disebut dengan diskon. Nah, kesimpulan apa sih teman-teman? Kondisi ini akan untung jika bunga itu ternyata lebih besar dari tingkat keuntungan disyaratkan, sehingga hasilnya pun harga pasar obligasi lebih tinggi daripada nominalnya saat dilunasi oleh si pihak penerbit. Nah, kondisi ini adalah disebut dengan premium, sehingga nanti investor akan mendapatkan keuntungan. Nah, sebaliknya jika kondisi rugi ini adalah jika tingkat bunganya ternyata bunganya lebih kecil dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan.
Dengan kata lain, harga pasar obligasi pun lebih kecil dari nominal, yang disebut dengan istilahnya namanya adalah diskon. Dan berarti dengan kata lain, investor akan menjadi rugi ketika mendapat pelunasan dari pihak penerima. Nah, di sini tipsnya apa sih teman-teman? Ada 4 tips. Yang pertama, teman-teman harus teliti. Kenapa harus teliti? Karena ketika di sini teman-teman harus mencermati dengan baik-baik ketentuan yang berlaku saat membeli obligasi, terutama saat menghitung bagian bunga dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Lalu yang kedua, teman-teman tidak perlu panik ketika tidak ada hasil untuk mencari tabel di tabel present value maupun di tabel present value anuitas. Tidak perlu panik ya teman-teman, cukup dihitung secara manual. Lalu, teman-teman juga harus mengingat lagi prinsipnya, bahwa kalau prinsipnya itu harga pasar obligasi ketika dilunasi akan sama dengan nilai nominal. Nah, bagaimana sih jika ternyata harga pasar obligasi ini dilunasi itu ternyata lebih tinggi dari nilai nominal? Tentunya kondisi ini bukan rugi ya teman-teman, melainkan untung. Sama halnya dengan jika harga pasar obligasi ini dilunasi itu lebih kecil dari harga nilai nominal, kondisi ini juga bukan untung, melainkan kondisi ini akan rugi. Jadi teman-teman perlu memperhatikan kembali kapan kondisi ini akan untung atau premium, dan kondisi ini akan rugi atau diskon. Dan yang terakhir, teman-teman dilarang terburu-buru. Jika sudah selesai menghitung, perhatikan lagi ya teman-teman prinsipnya. Jangan-jangan teman-teman salah mengambil kesimpulan. Nah, latihan di sini adalah perusahaan Jaya menerbitkan obligasi yaitu sebesar 2 juta dengan obligasi ini memiliki nilai jatuh tempo 5 tahun. Nah, yang membedakan kondisi ini dengan yang kondisi yang tadi diilustrasi adalah bunganya yaitu 20% dan tingkat keuntungan disyaratkannya ini adalah 27%. Kira-kira kondisi ini untung atau rugi ya? Lalu yang kedua, dengan kondisi yang sama, yaitu ketentuannya adalah nilai nominalnya 2 juta, lalu nilai jatuh temponya 5%, dan bunganya di sini 15% dan tingkat keuntungan disyaratkannya 10%. Nah, kondisi ini kira-kira untung atau rugi teman-teman? Oke, silahkan dihitung ya teman-teman. Demikian pembahasan dari topik harga pasar obligasi untuk premium dan diskon. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk tahu video selanjutnya. Sampai jumpa!